ini bukan sekedar area hijau, tetapi studi kasus nyata interaksi antara vegetasi dan iklim kering NTT. Meskipun bukan savanna murni, kondisi ekologisnya sangat mencerminkan tekanan iklim kering dan dominansi vegetasi yang khas di NTT. Nah, menariknya, lahan yang kita lihat menghijau hari ini sebenarnya adalah bekas area yang terbakar pada musim kemarau lalu. Kami akan menganalisis transisi vegetasi ini dan mengapa fenomena menghijau kembali ini sangat krusial dalam pengelolaan lahan kering. Jadi, video ini akan mengungkap perbandingan vegetasi dan usulan mitigasi kebakaran lahan terbuka di lingkungan kampus. Di tengah hamparan hijau ini, kita masih bisa melihat keberadaan pohon jati dan gamal. Meskipun mereka berkayu keras dan batang tunggal, pertumbuhannya di daerah terbuka ini cukup tertati. Kehadiran mereka menunjukkan upaya regenerasi, namun pada fase ini, dominasi pohon masih sangat kalah cepat dibandingkan vegetasi bawah yang merespon air hujan dengan sangat agresif. Justru dominasi vegetasi yang paling signifikan dan menutupi hampir seluruh permukaan tanah saat ini dipegang oleh kategori rumput, yang dimana ilalang atau alang-alang ini menjadi spesies yang paling menonjol. Dalam tingkat dominasi ini terjadi karena alang-alang. Alang-alang adalah tumbuhan pioner yang sangat adaptif. Ia tumbuh masif saat musim hujan karena memiliki sistem perakaran atau rizoma yang tetap hidup di bawah tanah meskipun bagian atasnya telah terbakar habis. Alasannya mengapa tingkat dominasi rumput di sini sangat tinggi, yang mampu merespon air hujan dengan sangat cepat untuk menghijaukan kembali lahan, namun akan mengering sempurna dan menjadi risiko bahan bakar saat kemarau tiba. Fenomena hijaunya lahan saat ini menjelaskan mengapa ilalang disebut sebagai tumbuhan pirofit. Kebakaran yang terjadi musim lalu justru menguntungkan spesies ini karena api telah membersihkan kompetitornya. Sehingga begitu hujan turun, ilalang adalah yang pertama kali muncul ke permukaan. Dominasi ini diperkuat oleh tekanan lingkungan, di mana kebakaran berulang justru menghambat pertumbuhan anakan pohon seperti jati atau gamal. Sementara ilalang cepat beregenerasi dan memperkuat cengkeramannya di lahan ini. Kondisi ini menciptakan siklus yang berbahaya, hijau dan subur di musim hujan, namun akan menghasilkan biomasa kering melimpah yang dalam istilah pengelolaan savana kita sebut full load, yang siap menjadi bahan bakar kering yang sangat mudah terbakar saat musim kemarau tiba kembali. Meskipun saat ini lahan sudah terlihat hijau, kita tidak boleh lupa bahwa titik ini tetap menjadi area yang sangat rawan. Bekas kebakaran yang pernah terjadi di sini adalah manifestasi nyata dari interaksi negatif antara aktivitas manusia dan lahan kering yang rentan. Sumber pemicunya hampir selalu berasal dari area sekitar tempat sampah ini, yang seringkali dipicu oleh kelalaian seperti pembuangan puntung rokok sembarangan atau pembakaran sampah yang tidak terkontrol. Titik api dari sampah tersebut dengan mudah menyebar ke full load ilalang yang kering di sekitarnya. Tanpa pengelolaan sampah yang benar dan perubahan perilaku, pemandangan hijau yang kita lihat sekarang pasti akan kembali hangus saat musim kering mendatang tiba. Dampak kebakaran ini parah secara ekologis. Api menghilangkan nutrisi esensial dari tanah dan membunuh mikroorganisme, mempercepat erosi saat hujan datang. Secara lingkungan, kebakaran menghasilkan asap tebal dan polusi udara. Dalam konteks pengelolaan savana, kebakaran di sini adalah gangguan yang berulang, yang harus dihentikan untuk memungkinkan jenis pohon adaptif seperti jati dan gamal dapat tumbuh. Kelompok kami mengusulkan 2 langkah mitigasi utama. Pertama, atasi sumber pemicu. Tempat sampah harus dipindahkan menjauhi lahan kering dan wajib ada penertiban ketat terhadap pembuangan puntung rokok. Kedua, kurangi bahan bakar. Lakukan pemotongan rutin menjelang musim kemarau dan buat sekat bakar permanen atau fire break, jalur bebas vegetasi di sekeliling area kritis untuk membatasi penyebaran api. Terakhir, kesiapsiagaan kampus harus ditingkatkan. Ini termasuk penempatan alat pemadam api ringan atau APAR di sekitar lokasi yang rawan dan pembentukan tim siaga api yang terlatih. Melalui langkah-langkah ini,